Halo sahabat Groovy, kembali lagi bersama saya Alwin Widiantoro. Pada program Jasmer kali ini saya akan mengunjungi salah satu museum yang ada di Pondok Lamu, tepatnya di Jalan Haji Kemang nomor 38 yang ada di Jakarta Selatan. Kali ini saya sedang berada di Museum Layang-Layang Indonesia yang katanya menyimpan banyak sekali beragam koleksi jenis-jenis layangan, dari yang paling mini hingga yang paling besar. Dan katanya juga ada layangan yang berasal dari mancanegara ataupun yang dari luar Indonesia. Ikuti terus bersama saya Alwin Widiantoro dalam program Jas Merah. Let's go. Layang-layang, sebuah mainan tradisional Indonesia yang terbuat dari kertas ini sangat membahagiakan di masa kanak-kanak. Kekuatan hembusan angin sebagai alat pengangkatnya. Dikenal luas di seluruh dunia sebagai alat permainan, layang-layang diketahui juga memiliki fungsi ritual, alat bantu memancing atau menjerat, menjadi alat bantu penelitian ilmiah serta media energi alternatif. Dalam perkembangannya terdapat sejarah yang mengatakan bahwa seni layang-layang itu berawal mula dari Jepang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa seni layang-layang itu bermula di Tiongkok dan ada yang mengatakan dari Mesir. Tidak ada catatan sejarah yang secara pasti di mana pertama kali layang-layang ditemukan. Banyak literatur yang mengungkap layang-layang pertama kali ditemukan di China. Namun dalam perkembangannya ternyata layang-layang merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia karena ditemukan fakta-fakta di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Goa Muna terdapat 2 orang yang sedang memainkan layang-layang di batu yang diperkirakan sudah 1600 tahun lebih tua dari layang-layang bangsa China. Dengan penemuan lukisan ini, layang-layang dikenal untuk pertama kalinya di Indonesia. Berbagai bangsa di dunia ini dapat dipastikan mengenal permainan layang-layang. Fenomena inilah yang mendorong para pecinta layang-layang untuk mendirikan museum, dan banyak dari koleksinya itu berasal dari hasil sumbangan dari para pelayang Nusantara dan juga mancanegara. Museum layang-layang ini berdiri sejak 21 Maret tahun 2003 di Jakarta. Berbeda dengan museum lainnya, setidaknya terdapat 4 bangunan tradisional khas Jawa yang memiliki fungsinya masing-masing. Dikelilingi juga dengan pepohonan besar yang menambah kesejukan. Saat memasuki area museum, terdapat sebuah bangunan yang disebut dengan pendopo. Bangunan tersebut digunakan sebagai ruangan untuk menyaksikan pemutaran video mengenai latar sejarah layang-layang. Selain itu, terdapat pula ruang untuk membuat kaos souvenir, serta tempat untuk memamerkan barang kreasi pribadi ataupun kelompok, utama yang merupakan museum layang-layang itu sendiri. Hai Sobat Groovy, kali ini saya sudah memasuki ruangan Museum Layang-Layang yang katanya memiliki sejumlah layang-layang sangat besar dan juga yang sangat kecil, yang katanya juga berasal dari Indonesia maupun dari mancanegara. Di Museum Layang-Layang ini juga terdapat 4 bangunan yang memiliki khas Jawa. Yang saat ini saya memasuki, yang saat ini saya sedang lihat-lihat, merupakan salah satu gedung utama yang dimana memiliki banyak sekali kreasi layang-layang, entah itu dari layangan mulai dari Aceh maupun sampai Papua. Kalau kita melihat dari struktur bangunan ini memiliki ciri khas Indonesia, ya. Kita melihat dari struktur dari bangunannya itu terbuat dari bambu dan juga memiliki kreasi yang sangat baik. Kemudian juga layang-layang ini juga tentunya menjadi daya tarik bagi anak-anak maupun masyarakat Indonesia. Layang-layang ini juga dapat kita temukan di pasaran, entah itu di pinggir jalan maupun di toko-toko yang sangat besar. Jenis-jenis layangan pun sangat beragam. Ada layang-layang untuk yang mainan, kreasi, dan juga layang-layang untuk pajangan. Dan saat ini saya juga terdapat di belakang saya juga memiliki layang-layang khususnya bukan untuk dipermainkan tetapi hanya untuk dipajang, ya. Di Museum Layang-Layang ini juga memiliki nilai-nilai keragaman yang sangat baik, ya, di mana tujuan Museum Layang-Layang ini juga dibangun untuk memperkenalkan bahwa layang-layang ini juga merupakan salah satu aset berharga untuk masyarakat Indonesia.
Dan juga ada yang lain-lain ini juga mampu bisa membuat masyarakat lebih cinta dan lebih tahu sejarah layang-layang itu sendiri. Sebelumnya perkenalkan nama Bapak dan sebagai apa di museum ini, Pak? Ya, nama saya Dayat. Saya di sini sebagai pemandu di museum layang-layang ini, sekaligus juga pembuat layang-layang. Oke, dari yang kita tahu kan layang-layang ini merupakan mainan tradisional, Pak. Apa yang membuat pengelola di sini ingin membuat suatu museum layang-layang di daerah itu? Iya, karena kan permainan layang-layang ini kan termasuk budaya. Iya. Budaya permainan layang-layang ini zaman nenek kita, layang-layang ini memang sudah ada. Nah, dengan adanya museum layang-layang ini supaya kita tidak lupa dengan budaya kita, permainan layang-layang, dan sekaligus memperkenalkan layangan tradisional masing-masing daerah dan bagian dari mancanegara. Tapi terutama kita memperkenalkan layangan tradisional masing-masing daerah itu supaya dari anak sampai orang dewasa dia tahu kalau daerah masing-masing itu mempunyai layangan tradisional dan ciri khas daerah itu beda-beda. Hai Sobat Groovy, itulah perjalanan saya tentang sejarah museum layang-layangan yang terdapat di Cilandak ini. Bagaimana kita tahu bahwa layang-layang menjadi salah satu mainan tradisional orang-orang Indonesia. Tentunya kita sebagai warga Indonesia harus lebih mencintai dan mengenal apa itu layang-layang. Tidak hanya sekedar bermain saja. Saya Ali Widiantara pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.